Selamat ulang tahun untuk tim kebanggaan Persib Bandung. 93 bukan hanya sekedar angka, tapi 93 merupakan sebuah sejarah, sebuah cerita, dan juga sebuah kebanggaan untuk siapapun yang lahir dan juga mendukung tim dari kebanggaan Kota Bandung. Persib Bandung yang selalu berulang tahun di tanggal 14 Maret memang menjadi kebanggaan untuk siapapun yang lahir di kota ini, termasuk gua pribadi yang lahir di Rumah Sakit Limiati di Jalan Riau. Dan memang, Persib bukan hanya sebuah klub sepak bola saja untuk orang Bandung, bahkan gue pernah katakan, menjadi bobotoh untuk orang yang tinggal di Bandung dan juga lahir di Bandung, bukan sebuah pilihan karena itu sebuah warisan yang dimana memang, panggilan hati yang membuat akhirnya Persib Bandung begitu dicintai oleh warga Bandung dan juga warga Jawa Barat. Dan kalau misalkan kita lihat, Persib sendiri memang sebuah tim yang sudah lama berkecimpung di kasta tertinggi Liga Indonesia. Gua pribadi baru nonton dari tahun 2006, saat itu gua ingat kalau gua flashback, memang Persib merupakan, tim yang identik dengan Stadion Siliwangi. Saat itu zamannya Lorenzo Cabañas, Suita Patah, Cucu Hidayat, Patricio Jimenez. Kalau Patrio tuh gue inget banget pas lawan Persijap Jepara di Copa, main away waktu itu, malam-malam, rumputnya becek dan dia menendang penalti dengan menutup matanya, dengan handuk yang ia kenakan di kepala. Itu merupakan salah satu memori yang gue ingat dan besokannya menjadi headline di koran Pikiran Rakyat, karena koran ini juga yang mengawal perjalanan dari Persib Bandung sejak dulu, selalu menuliskan cerita perjalanan hasil pertandingan dari Persib Bandung dari pekan ke pekan. Dan kalau misalkan gue ingat-ingat dulu waktu kecil, setiap hari Sabtu ketika libur sekolah, gue selalu minta untuk ke Stadion Sidolik atau ke Jalan Gurame waktu itu, kantor dari Viking. Gue minta dibeliin, kaos Viking waktu itu, meskipun memang gue hanya menonton Persib dari layar kaca, belum pernah ke stadion, tapi, gue nggak tahu apa yang membuat gue akhirnya sangat mencintai klub ini. Pada akhirnya gue menyadari bahwa memang itu panggilan hati dari setiap orang yang memang lahir di Bandung. Karena keluarga gue sendiri, bukan penonton sepak bola lokal. Bokap gua nggak ketemu kakek gua, juga tidak menonton Persib dari dulu, jadi gua memang diperkenalkan dengan Persib secara alamiah. Dan gue inget banget 2009 itu merupakan tahun di mana gua week by week nonton Persib, karena saat itu identik dengan, baju jersey-nya yang berwarna biru putih. Suchao Nutnum, salah satu pemain timnas Thailand yang saat itu memperkuat Persib Bandung hanya setengah musim bersama dengan Sintawecai. Saat itu kalau nggak salah lawan Kediri atau Wamena ya, dia dilepas di bawah guyuran hujan saat itu, mencetak gol dari corner kick. Itu juga salah satu hal yang sangat gua ingat, karena memang tahun itu, di tahun 2008 atau 2009 itu, 2008. Itu merupakan salah satu dengan skuad kompetisi terbaik, banyak pemain dari Delta Sidoarjo yang dibawa oleh Jaya Hartono saat itu merupakan awal tahun dari Hilton Moreira, dari seorang Haryono yang menjadi legenda pada akhirnya. Jadi memang saat itu sangat identik karena Jalak Harupat sendiri juga kalau nggak salah menjadi stadion baru yang menjadi kebanggaan dari kota Bandung. Dan sampai di tahun 2011, ini merupakan salah satu, apa ya, salah satu tim yang paling gua suka juga, sangat teringat di memori gua, karena saat itu Noh Alamsyah dan juga Sulfikri Syukur, ini 2 pemain Arema yang gua sangat suka banget ketika mereka membawa Arema juara, ini berlabuh ke Persib Bandung bersama dengan sejumlah pemain lainnya seperti, Muhammad Ilham. Lalu juga ada nama Jean Pitoy, kiper legenda dari Persipura. Tapi memang sayang waktu itu terjadi, dualisme 2011, sehingga saat itu Persib Bandung sendiri tidak tampil cukup baik, tapi menjadi salah satu skuad yang gua kenang saat itu. Dan memang pertama kali gua akhirnya nonton Persib secara langsung di tahun 2012. Saat itu gue ingat banget Persib seri melawan Persita Tangerang di Siliwangi. Kalau nggak salah waktu itu seharusnya Persita yang menjadi home,
menjadi tuan rumah, tapi nggak tahu kenapa akhirnya bermain di Siliwangi, saat itu bermain seri. Gue inget banget saat itu zamannya Sergio Van Dijk, ada juga eee, bek dari Timur Tengah, Nasir ya kalau nggak salah namanya, itu juga menjadi pemain yang gue beli jersey-nya nomor 4, salah satu jersey dengan desain yang cukup unik karena di dadanya ada bentuk V yang saat itu kita tahu Manchester United juga pakai jersey seperti itu, menandakan victory. Mungkin itu yang menjadi inspirasi di tahun 2012 sampai dengan akhirnya gua bisa melihat Persib Bandung juara di tahun 2014, 2015. 2014 juara ISL, saat itu gua lagi kuliah, kebetulan gua kuliah di Malaysia. Waktu semifinal itu gue nyaris beli tiket untuk ke Palembang, tapi sayang waktu itu nggak bisa karena alasan kuliah dan juga saat itu nggak salah tiketnya gue harus ke Jakarta dulu baru ke Palembang, sehingga gue hanya bisa menonton dari live streaming. Gue inget banget saat itu internet di kamar gue nggak bisa live streaming, jadi gue harus ke kampus malam-malam jam 9 malam, jam 8 malam di kantin, ditemenin sama temen gue berdua, kosong banget itu kantin. Akhirnya gue loncat-loncat sendiri karena melihat saat itu Atep membobol gawang dari Kurnia Mega membuat Persib Bandung ini lolos ke babak final melawan Persipura. Dan waktu Persipura akhirnya gue nonton di Bandung. Gue ingat banget waktu itu gue akhirnya memutuskan untuk pulang ke Bandung. Gue ingin menonton Persib juara di kota kelahiran gue, walaupun saat itu gue hanya menonton di layar kaca, tapi memang atmosfer di kota Bandung sangat luar biasa, bobotoh berpesta, dan itu merupakan momen gua pertama kali melihat Persib Bandung juara. Kalau ditanya apakah lebih berkesan juara Persib Bandung di tahun 2014 atau 2015, gua rasa 2014 menjadi juara yang paling berkesan karena memang penantian selama 20 tahun dari Persib Bandung juara ISL, waktu itu masih 2 grup, 2 zona, belum full kompetisi, tapi itu bisa melepas dahaga bobotoh yang melihat Persib Bandung bisa juara. 2015 cukup spesial karena Persib Bandung juara Piala Presiden. Saat itu ada Zulham Zamrun, ada Sposo Zevic yang didatangkan oleh Coach Janur, dan akhirnya Persib Bandung bisa juara mengalahkan Sriwijaya FC. Yang berkesan adalah bagaimana Gelora Bung Karno saat itu menjadi biru karena bobotoh bisa menonton langsung di GBK, dan respect untuk Jackmania karena saat itu gue inget nggak ada kejadian yang rusuh, nggak ada kejadian gangguan apapun dari Jackmania karena itu salah satu momen saling menghormati antara Jackmania dan juga bobotoh. Dan setelah itu memang Persib Bandung cukup naik turun. Kita ingat gimana kejadian waktu Michael Essien dan juga Carlton Cole ini didatangkan Persib. Gue inget banget waktu itu gue lagi kelas di waktu kuliah. Gue kaget banget ngelihat Instagram tiba-tiba Essien diperkenalkan menjadi pemain dari Persib Bandung, meskipun memang saat itu Persib di musim itu tidak tampil baik, walaupun setiap musimnya berada di ataupun memiliki skuad yang mahal, tapi tidak menjamin prestasi dari Persib. Sampai dengan akhirnya 2018 datang seorang Mario Gomez. Sebagai orang yang kuliah di Malaysia, gue melihat bagaimana JDT saat itu awal-awal begitu luar biasa mendominasi dari Liga Malaysia, dan di situ ada peran dari Mario Gomez, pelatih AS Argentina. Dan terbukti ketika 2018 kalau kalian bandingkan dengan skuad Michael Essien dan juga Carlton Cole, ini memang tidak ada apa-apanya karena saat itu Persib Bandung banyak mengorbitkan pemain-pemain muda, pemain-pemain yang sebelumnya belum dikenal, dan juga akhirnya diramu oleh tangan dingin seorang Mario Gomez. Gozali Siregar, Ardi Idrus itu menjadi salah satu contoh, dan waktu itu Ezekiel Endwasel juga sedang gila-gilanya, dan gua harus katakan 2018 Persib Bandung yang lebih layak juara dibandingkan dengan tim manapun di Liga Indonesia. Tapi sayangnya takdir berkata lain, kejadian ketika melawan Persija di GBLA saat itu Persib Bandung menang dramatis, gol Bojan Marisik di menit akhir, dan ada kejadian salah satu Jackmania meninggal dunia, dan akhirnya membuat Persib Bandung ini harus menjalani laga home di Bali, dan sejak saat itu akhirnya Persib Bandung secara performa goyang dan akhirnya tidak bisa mengunci keunggulan di papan atas klasemen
sehingga gagal untuk bisa menjadi juara di tahun 2018. Tapi secara overall di musim itu gue sangat puas dengan komposisi tim yang biasa-biasa aja tapi bisa memberikan permainan yang cantik dan juga luar biasa untuk bobotoh. Setelah itu Persib Bandung kalau gue ingat lebih banyak mencari pemain depan karena baik itu Wonder Luiz, baik itu beberapa pemain striker lainnya memang tidak bisa menjadi tumpuan dari Persib Bandung hingga akhirnya datanglah seorang David da Silva. Ini pemain yang tampil baik di Persebaya, sempat bermain di Terengganu di Malaysia sebelum akhirnya didatangkan oleh Persib Bandung dan juga akhirnya membuat salah satu pemain kunci yang di tahun 2023 ini membawa Persib Bandung juara bersama dengan Ciro Alves. Saat itu memang salah satu perjalanan Persib untuk juara yang begitu terjal karena kita ingat di awal musim Luis Mia di beberapa pertandingan di awal musim akhirnya mengundurkan diri. Sampai dengan saat ini pun gue nggak tahu alasannya apa, tapi yang pasti secara resmi Luis Mia saat itu mengatakan ada keperluan keluarga sehingga harus pulang ke Spanyol. Dan ketika Luis Mia yang merupakan pelatih ex dari timnas Indonesia ini diharapkan bisa merubah gaya permainan Persib Bandung dan juga bisa membawa Persib Bandung juara setelah menggantikan Rene Albert, tapi sayang gagal dan datanglah seorang Bojan Hodak yang jujur pada awalnya gue nggak tahu ini pelatih mana, gue hanya tahu dia lama melatih di Malaysia, tapi pada akhirnya melalui tangan dinginnya dengan komposisi squad yang sudah ada, bukan pemain pilihan dia, tapi dia bisa meramu seorang Ciro, seorang David da Silva menjadi tumpuan Persib Bandung untuk bisa merengkuh gelar juara, mengalahkan Madura di Championship Series dan juga mengalahkan Bali United saat itu di semifinal, membuat Persib Bandung bisa mengulang sejarah kemenangan setelah 10 tahun lalu terjadi di Palembang. Kejadian juara di Madura membuat gue akhirnya sangat bangga menjadi bobotoh dan gue tidak menyangka 1 tahun kemudian Persib Bandung kembali bisa juara dengan rasa yang cukup luar biasa karena secara komposisi squad memang tidak banyak dirubah oleh Bojan. Ada tetap new keepers di belakang, ada Kevin Rey Mendoza yang sebelumnya didatangkan. Yang mengejutkan justru seorang Tyran Del Pino. Ini Tyran merupakan pemain yang didatangkan oleh Luis Mia, hanya bermain 1 kali, mengalami cedera. Dan setelah comeback, ini tidak masuk skema sehingga harus dipinjamkan ke Ratchaburi saat itu. Dan ketika kembali, gue pikir Tyran akan dilepas, tapi ternyata keputusan bertahan itu sangat tepat karena pada musim itu kita tahu David da Silva banyak mengalami cedera sehingga Tyran yang sebetulnya bukan sebagai striker murni ini bisa menjadi tumpuan gol dari Persib Bandung dan selalu menjadi penyelamat pada musim itu yang membuat akhirnya Persib Bandung untuk pertama kalinya bisa juara Liga Indonesia dengan full kompetisi, mengalahkan Persebaya waktu itu yang menguntit di posisi atas. Dan di musim ini Persib Bandung hingga pertandingan ke-24 menjelang melawan Borneo FC masih berada di puncak klasemen, selisih 4 poin dari Borneo dan juga selisih 6 poin dari Persija. Besok akan tandang ke Skiri Samarinda. Kita doakan yang terbaik untuk Persib Bandung dengan komposisi squad yang ada. Menurut gue modal untuk bisa juara ini cukup besar. Gue setuju dengan kata Kang Adit bahwa yang bisa mengalahkan Persib Bandung adalah diri sendiri. Bagaimana Persib bisa memanfaatkan jarak poin dari Persija dengan Borneo dengan tidak tergelincir ataupun kehilangan poin dari pertandingan-pertandingan krusial. Karena Persib Bandung masih akan melawan beberapa tim yang cukup kuat, yaitu Borneo FC, lalu akan tandang ke Persija, melawan Dewa United juga, akan melawan Bayangkara juga yang sedang bagus. Sehingga every game is final for Persib Bandung kalau misalkan mau mencatatkan tim sejarah dengan hat-trick juara di Liga Indonesia secara beruntun. Karena belum pernah ada tim yang melakukan hal itu. Kalau back to back mungkin Bali United pernah meskipun waktu itu terpotong 1 tahun karena COVID. Tapi belum pernah ada hat-trick juara dan semoga Persib Bandung bisa hat-trick juara di musim ini. Karena sampai dengan saat ini Persib Bandung 4 bintang di dada bersama dengan Persipura. Dan semoga dengan kalau misalnya nanti di akhir musim Persib Bandung juara, ada 1 bintang lagi yang bisa dipersembahkan Bojan Hodak untuk para bobotoh yang memperingati hari ulang tahun Persib Bandung tahun ini ke-93. Gimana kalau menurut kalian, apa memori dari Persib yang paling banget kalian ingat? Coba share di kolom komentar.